mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih. Ya anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak mau mengabsen kalian ya. Ini siapa yang tidak masuk sekolah? Siapa? Coba? Semua kenapa? Gitu ya? Yang lain yang sudah masuk semua ya? Oke, terima kasih yang sudah masuk. Oke anak, Bapak akan menanyakan di sini perubahan apa saja yang kalian rasakan dalam 5 tahun belakang. Ya, Baran? Dari 5 tahun belakang hubungan rumah saya yang dulunya rumahnya Ibu Pagi sekarang menjadi Dewa ya? Oh, hebat banget berarti. Siapa lagi? Ya, Aris, nama? Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Nah, hal tersebut secara langsung itu adalah perubahan ya. Nah, kita akan lebih lanjut membahas materinya, yaitu manusia dan perubahan. Menjelaskan pengertian perubahan sosial. Jadi anak-anak, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa menyangkut cara hidup, nilai-nilai norma, hingga lembaga sosial. Contohnya, jika dulu masyarakat hanya bertani, sekarang mereka bisa bekerja di sektor industri atau jasa. Seperti Aris dan Taan yang tadi disebutkan ya, yang tadinya rumahnya AP, jadi punya AP, terus yang tadinya apa? Rumahnya bilik misalnya jadi rumah mewah kayak gitu. Nah, di sini juga ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama yaitu faktor internal seperti meningkatnya pendidikan atau konflik antar kelompok, dan yang kedua adalah faktor eksternal seperti masuknya budaya asing atau perkembangan teknologi. Sekarang Bapak akan membagi kelompok jadi dua ya, jadi laki-laki satu kelompok, berarti sama perempuan satu kelompok. Sedangkan tugasnya yaitu kalian diskusikan dalam 5 tahun terakhir sebuah desa di pinggiran kota mengalami perubahan besar. Nah, sebelumnya masyarakat desa ini mayoritas bekerja sebagai petani dan hidup sederhana. Namun, sejak dibukanya jalan tol dan berdirinya kawasan industri di sekitar desa, banyak penduduk beralih profesi menjadi buruh atau pabrik. Nah, rumah-rumah mulai dibangun secara permanen. Anak-anak lebih banyak yang melanjutkan sekolah hingga SMA. Bahkan kuliah ya. Namun, beberapa nilai gotong royong dan kegiatan adat mulai jarang dilakukan. Kalian silakan kelompok 1 saya tunjuk laki-lakinya. Kelompok 1 silakan jelaskan perubahan sosial apa saja yang terjadi di desa tersebut. Nah, kalian diskusikan. Terus sama apa perubahan yang terjadi bersifat cepat atau lambat. Berikut berikan alasannya ya. Nah, untuk yang perempuan, Bapak 2, kalian identifikasi faktor penyebab terjadinya perubahan dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya apakah ada dampak positif dan negatif dari perubahan sosial tersebut? Silakan keluarkan bukunya, terus diskusikan ya. Nah, sebelum kalian kerjakan diskusi kelompok, Bapak mempunyai satu video bagaimana kalian agar bisa terinspirasi dari video yang kalian akan simak berikut ya. Oke anak-anak, silakan sediakan diskusi yang tadi Bapak sudah tugaskan ya. Kelompok 1 gimana? Paham? Paham. Oke, kerjakan ya. Ya. Kelompok 2 gimana? Paham? Oke. Anak, kelompok 1 dan kelompok 2 udah selesai? Oke, sekarang perwakilan dari kelompoknya satu orang saja ya, memaparkan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi perubahan sosial, perubahan pekerjaan, pola hidup, tingkat pendidikan dan budaya lokal. Sifat perubahan cepat karena terjadi dalam waktu singkat setelah ada infrastruktur dan industri baru. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1.
tadi udah kita saksikan kelompok 1 dan kelompok 2 presentasi hasil studi tadi. Sekarang gimana? Udah paham? Kalau udah paham, Bapak mau nanya apa tujuan dari perubahan sosial? Siapa yang menjawab? Silakan kelompok 1. Tujuan masyarakat berkembang mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah, serta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wah, tepat sekali ya jawabannya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, itu tadi tujuan perubahan sosial ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 1. Pak, apa manfaat perubahan sosial? Apa manfaat perubahan sosial? Nah, anak-anak siapa di sini yang mau bantu jawab pertanyaan dari kelompok 1? Meningkatkan mobilitas penduduk yang baru, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mendorong inovasi dan kreativitas. Gimana kelompok 1? Udah jelas? Sudah. Terima kasih, diskusi hari ini cukup menarik ya. Dan saya akan mengulas kembali materi yang kita sudah pelajari, yaitu tadi tentang pengertian perubahan sosial ya. Jadi bahwasanya perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat yang tadi sudah disebutkan, di mana perkembangan zaman ini dapat mempengaruhi dalam perubahan sosial. Pembelajaran hari ini tentang perubahan sosial sudah selesai. Mohon maaf jika ada pertanyaan atau penjelasan yang Bapak kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.